Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai pengujian substansif terhadap aktiva tidak berwujud. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komarsmani Wahyuni dengan NIM 2017051217 dan rekan-rekan saya Nikomang Ari Rumidiartini nomor 2017051191, Priti Siparasmi dengan NIM 2017051192, dan yang terakhir ada Kadek Tina Prenitayani dengan NIM 201705121008. Pengertian aktiva tidak berwujud. Pengertian dari aktiva tidak berwujud adalah suatu aktiva yang tidak terlihat wujudnya, namun memiliki nilai bagi perusahaan dan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Keberadaan aktiva tersebut sangat berpengaruh dalam bisnis, terutama untuk jangka panjang. Perusahaan membutuhkan aktiva ini untuk menciptakan nilai perusahaan agar dapat meningkatkan profit. Dalam beberapa kasus, aktiva ini memiliki nilai yang sangat besar dibandingkan dengan modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis aktiva tidak berwujud. Yang pertama yaitu paten. Paten adalah sebuah hak eksklusif yang dikeluarkan oleh perusahaan hak paten yang memberikan kewenangan kepada penerima hak paten untuk memproduksi, menjual atau mengendalikan penemuan untuk jangka waktu tertentu sejak pemberian hak paten tersebut. Hak paten tidak dapat diperbaharui. Perusahaan hanya dapat memperpanjang umur paten dengan mendapatkan hak paten yang baru atas pengembangan dari rancangan awal. Harga perolehan dari hak paten adalah kas yang dibayarkan untuk mendapatkan paten tersebut. Yang kedua yaitu copyright. Pemerintah memberikan copyright untuk memberikan pemilik hak eksklusif tersebut untuk menghasilkan dan menjual karya seni atau publikasi. Harga atas copyright adalah biaya mendapatkan dan mempertahankan copyright tersebut. Yang ketiga yaitu trademarks. Sebuah trademark adalah sebuah kata, frase atau simbol yang mengidentifikasi sebuah produk atau bisnis. Contohnya seperti Coca-Cola, Game Boy, Windows, dan Frappuccino. Trademarks dapat meningkatkan penjualan dari produk. Pemilik produk dapat mendaftarkan nama-nama tersebut pada unit pemerintahan untuk mendapatkan hak proteksi atas nama-nama produk tersebut. Kemudian yang keempat yaitu franchise. Franchise adalah sebuah persetujuan kontraktual antara seorang franchisor dengan franchise. Franchisor memberikan hak kepada franchise untuk menjual produk tertentu, menyediakan jasa atau menggunakan trademark tertentu. Lisensi adalah hak untuk menggunakan produk atau jasa tersebut, seperti penggunaan jalan kota untuk jasa taksi, penggunaan lahan publik untuk telepon dan tiang listrik. Dan yang terakhir yaitu goodwill. Goodwill adalah bagian dari aktiva dalam neraca yang mencerminkan kelebihan pembayaran atas aktiva yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan nilai pasar. Goodwill hanya akan dicatat perusahaan apabila perusahaan membeli bisnis dari orang lain. Materi selanjutnya ada prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia dalam penyajian aktiva tidak berwujud. Sebelum membahas pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud, perlu diketahui terlebih dahulu prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia dalam penyajian aktiva tidak berwujud di neraca sebagai berikut. Yang pertama, aktiva tidak berwujud harus disajikan secara terpisah dalam neraca. Yang kedua, jika mungkin, aktiva tidak berwujud yang mempunyai umur ekonomis yang terbatas harus disajikan terpisah dari aktiva tidak berwujud yang mempunyai umur ekonomis tidak terbatas. Yang ketiga, dasar penilaian tidak terwujud harus disebutkan dan metode amortisasinya harus dijelaskan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada materi tujuan pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud. Tujuan pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud diantaranya sebagai berikut. Yang pertama,
memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tidak berwujud. Yang kedua, membuktikan keberadaan aktiva tidak berwujud dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva berwujud yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajaran penilaian aktiva tidak berwujud yang dicantumkan di neraca. Dan yang terakhir, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tidak berwujud di neraca. Baik, materi yang selanjutnya yaitu program pengujian substantif terhadap aktiva tidak berwujud. Di sini akan membahas mengenai prosedur audit awal, kemudian ada prosedur analitik, kemudian ada pengujian terhadap transaksi rinci, kemudian ada pengujian terhadap akun rinci, kemudian ada verifikasi penyajian dan pengungkapan. Nah, yang pertama, prosedur audit awal. Di sini yang pertama kita melakukan prosedur audit awal atas saldo akun aktiva tidak berwujud yang akan diuji lebih lanjut. Yang pertama, melakukan pengusuran saldo aktiva tidak berwujud, kemudian menghitung kembali saldo aktiva tidak berwujud di buku besar, kemudian melakukan review, kemudian melakukan usut saldo awal akun aktiva tidak berwujud ke kertas kerja tahunan yang lalu, kemudian melakukan usut postingan pendebitan dan pengkreditan akun aktiva tidak berwujud ke dalam jurnal yang bersangkutan. Kemudian melakukan prosedur analitik, di mana hal yang kita lakukan adalah melakukan prosedur analitik dengan cara melakukan rasio. Nah, rasio yang pertama yaitu dengan cara tingkat perputaran aktiva tidak berwujud, kemudian ada rasio laba bersih dengan aktiva tidak berwujud, kemudian ada rasio aktiva tidak berwujud dengan total aktiva. Kemudian langkah kedua, melakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan, ataupun data lainnya. Kemudian ada pengujian terhadap transaksi rinci. Nah, pengujian terhadap transaksi rinci yang dilakukan di sini adalah pemeriksaan dokumen yang mendukung pemerolehan aktiva tidak berwujud, dan juga ada pemeriksaan dokumen yang mendukung transaksi amortisasi aktiva tidak berwujud. Kemudian ada pengujian terhadap akun rinci. Di sini kita mempelajari notulen rapat direksi perjanjian, surat izin dari pemerintah, dan dokumen lain yang membuktikan eksistensi aktiva tidak berwujud. Di sini juga akan meminta informasi dari klien atau sumber lain mengenai manfaat aktiva berwujud bagi klien di masa yang akan datang. Kemudian di sini kita melakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap surat perjanjian, surat izin dari pemerintah, dokumen yang menunjukkan hak kepemilikan dari klien atas aktiva tidak berwujud. Kemudian di sini kita yang terakhir ada verifikasi penyajian dan pengungkapan. Di sini kita melakukan pembandingan penyajian aktiva tidak berwujud dengan prinsip akuntansi berterima umum. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi.